wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah subuh sekalian sehat? Waras? Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir subuh ini benar-benar diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan rezeki yang banyak. Amin. Lunas hutang-hutangnya. Amin. Nek utang-utangan mesti banter-banter. Baik. Jamaah subuh rahimakumullah. Tidak ada pilihan kata terbaik ya yang bisa kita lakukan setiap hari selain satu hal, yaitu apa? Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena disadari atau tidak, sampai subuh ini, sampai hari ini kita semuanya masih hidup. Semuanya hidup di sini? Hidup nggih? Alhamdulillah. Saya khawatir bicara sama kok meneng kabeh iki urip napa mboten nih. Jamaah sekalian, saya punya orangnya sampai sekarang masih hidup ya. Saya punya video yang sangat menginspirasi. Umur 79 tahun tapi bernafasnya itu pakai pompa yang dipompa langsung oleh orang tuanya, mulai bayi sampai umur 70 tahun. Niki jangan-jangan tergantung amal ibadah pula niki. Nah, lanjut mawon nggih. Jadi orang ini jamaah sekalian sekarang usianya sudah 79 tahun dan mulai kecil sampai seusia ini bernafasnya itu harus masuk seperti tempat nggih, monggo. Double-nya mana? Ini ya? Nggih. Yang itu untuk double gate yang ini. Nggih. Duplikat nih ini. Iya. Ambil saya tidak diklik. Ampun nih. Pun otomatis. Langsung saja. Jangan memang amal ibadah nih. Nyun sewu. Masuk pundi. Enggak. Sini dibuka dulu ini. Pak. Enggak menyala ya? Enggak. Kompatibel ya? Ini biasanya langsung otomatis. Iya. Ada apa-apa. Nah, lanjut nggih. Orang ini jamaah sekalian dibuatkan alat yang disewa khusus, kemudian orang ini masuk di alat itu, melingkar seperti ini, dimasukkan ke alat itu dan yang muncul hanya kepalanya saja. Kemudian dari kepala yang muncul itu dibuatkan
sistem pernapasannya dimasukkan sini, kemudian sama orang tuanya dipompa sendiri. Itu untuk memompa paru-paru supaya ada oksigen yang masuk. Bayangin Pak, 79 tahun sekarang bernafasnya masih seperti itu. Wah, ini orang ini masuk The Guinness Book of Record dunia. Maka videonya bagus ini sebenarnya, saya udah siapin. Orang ini sangat menginspirasi karena semangat hidupnya. Dan satu hal lagi, orang ini dengan kondisi seperti ini, dia bisa menerbitkan satu buku. Kondisi seperti itu, dia nulisnya pakai pensil yang digigit, dituliskan di sini. Tapi karena kuasanya Allah, pensil itu bisa dituliskan dengan cukup baik dan bisa dibaca. Kemudian dirangkum semua tulisan-tulisannya menjadi sebuah buku, masuk rekor The Guinness Book of Record dunia. Masya Allah, dicari aja nanti di PakTub. Biasanya kan YouTube, ini PakTub mawon. Dicari. Masya Allah Pak, luar biasa orang ini. Maka kita yang sudah seusia ini, bernafasnya saja sudah gratis. Iki alatnya mahal nih Pak. Bernafasnya gratis, setiap hari kita hirup. Kalau kita nggak aware, kalau kita nggak sadar dan nggak kita syukuri, oh hati-hati. Makanya nggak ada pilihan lain untuk setiap hari bersyukur. Dan Allah sudah mengatakan kalau kamu bersyukur selesai sebagian dari kehidupan ini. Tetapi kata Allah apa? Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmatku, kamu nggak akan mampu. Tetapi innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu ingkar. Waduh. Nah, 2 minggu yang lalu, kisah nyata Pak, 2 minggu yang lalu, 1, 2, 3 tetangga 3 rumah. Biasanya setiap hari ke rumah Pak, setiap hari ke rumah. Beliau suaminya mantan pejabat di Bea Cukai, kemudian istrinya itu, suaminya yang pensiun, istrinya yang sakit. Nah, hari ini kan kita bahas. Pendekatan saya Pak, kajian kami hari ini, kita lebih pada topik psikologi, topik penelitian terkait kehidupan kita sehari-hari. Kemudian nanti endingnya bagaimana relevansi dengan kitab suci kita Al-Quran. Nah, orang ini Pak, ketika 10 hari di rumah sakit, yang ditanyakan ke rewangnya itu, Pak Syahid kok nggak kesini? Saya yang ditanyakan Pak Syahid kok nggak kesini gitu. Kemudian waktu itu keluarga saya satu rumah sakit Pak, sakit, anak istri sakit semuanya. Sakitnya sakit yang lagi ngetren sekarang. Makanya saya di beberapa tempat, karena saya praktisi mental health, kesehatan mental, saya ngajak hari-hari ini lagi banyak virus ya, virus terutama virus flu yang ini cepat sekali menularnya. Makanya pangapunten, mohon maaf, itu kadang-kadang untuk yang sakit itu penting sekali pakai masker supaya yang di samping-sampingnya itu merasa nyaman beribadahnya. Pangapunten nggih, mohon maaf. Karena anak saya sendiri Pak, anak saya sendiri ketika ada anak kecil main di depannya gitu batuk, kemudian malamnya langsung panas, demam, besoknya saya bawa ke rumah sakit. Dan di hari itu di rumah sakit ada 200 anak dengan ciri-ciri yang sama. Oh, ternyata cepat sekali ini. 200 anak. Masa inkubasinya rata-rata seminggu lebih. Makanya hati-hati yang punya anak-anak kecil, cucu dan sebagainya. Kalau misalnya sakit lebih baik dipakai masker supaya faktor mudaratnya tidak mengganggu atau tidak menyebar di yang lain, seperti itu nggih. Nah, tetangga saya ini kemudian pulang baru 2 hari masuk lagi Pak, mau muntah-muntah tidak karu-karuan. Kemudian saya datang. Ketika saya datang Pak, padahal hanya sekian hari bernafasnya sudah di apa Pak, pakai
Iya, Masya Allah, dan sudah tidak mengenali saya. Ya Allah. Kemudian saya baru tahu dari rewangnya di situ, Bu, iki loh Pak Sahid teko bendino nakokno Pak Sahid. Bendino nakokno Pak Sahid. Ketika beliau diminta membuka mata, udah nggak bisa buka mata Pak. Saya, ya Allah, cepat sekali ya Allah. Kemudian saya berdoa sebisa saya. Kemudian saya sentuh badannya sudah anyep. Ya Allah, ini butuh keajaiban ini. Nah, hari ini akan kita bahas step by stepnya. Tema kita hari ini adalah sumber penderitaan hidup bagi kita. Judulnya medeni ya Pak ya. Sumber penderitaan hidup. Karena ini setiap hari Pak, setiap hari. Nah, di At-Taubah itu sudah dijelaskan, ata amrullahi fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ketetapan Allah itu pasti datang, maka janganlah kamu minta dipercepat datangnya. Diminta datang, gak diminta pasti datang, maka ditunggu saja ya. Nah, kemudian terkait ayat ini jamaah sekalian, sudah banyak penelitian yang di jurnal di internasional maupun sudah dibukukan terkait apa hal atau masalah yang selama ini banyak mengganggu kehidupan seseorang, dan itu dirangkum dalam lima dimensi. Jadi semua masalah kehidupan manusia nanti masuk dalam framing 5 ini. Nah, jadi kan mau tahu napa mboten 5 ini? Mau tahu nggih? Mau tahu saja atau mau tahu banget? 5 hal, semua masalah hidup manusia masuk dalam framing 5 hal ini. Kalau ada satu dari 5 hal ini masuk dalam framing ini, nah jenengan mesti waspada. Yang penting nanti jenengan paham solusinya. Paham apa? Solusinya. Yang pertama, sebenarnya Pak, kalau kita bisa interaktif, saya bisa nanya, Pak, apa sih masalah hidup jenengan? Oh, saya ini kalau ambaan cepat sekali tersengal-sengal. Oh, berarti itu masalah jantung ya. Masalah jantung itu ada di masalah fisik gitu ya. Nah, ini sebenarnya kita butuh interaktif gitu ya. Nah, 5 dimensi itu yang pertama ya, 5 dimensi itu, yang pertama adalah masalah fisik. Masalah apa Pak? Fisik. Masalah fisik itu macam-macam. Contoh misalnya sering migrain, sering pusing, kemudian sering deg-degan, kemudian sering tremor, sering geringgingan, kegemukan, kekeringan, kekurusan, macam-macam. Itu masuk masalah fisik. Sering sakit, sering masuk angin dan sebagainya. Ini masuk masalah fisik. Kemudian dimensi yang kedua, ini masalah emosi. Nah, mari kita lihat apakah jenengan masuk di sini. Masalah emosi itu orang sering sekali sensitif. Dengar berita sedikit saja, hambain mau dirasani ini, langsung lulup, muntap, langsung darah tinggi, darah merah sampai kekentalan darah. Dengar informasi yang nggak benar tentang dirinya, langsung tensinya naik, gula darahnya naik, dan ini sangat berbahaya. Emosi, ngamuan, baperan, gampang tersinggung, nyimpen dendam. Ada yang seperti itu Pak di sini Pak? Banyak Pak. Orangnya datang Pak, pundi Pak? Loh, jamaah sekalian, ini saya kasih tahu ya, 90%, catat ya, 90% masalah kehidupan kita, masalah kesehatan kita itu bukan soal makanan pengumuman, bukan soal minuman pengumuman, tapi soal emosi, pikiran.
90% valid, sahih penelitiannya. Nah, nanti kita tunjukin di sini. Saya sendiri yang bisa melihat ya. Makanya hati-hati sama emosi kita. Makanya kemarin ketika saya nyambangi tetangga ini, karena saya biasa mengeksplorasi seseorang, apa sih akar masalahnya? Hartanya, ya Allah, rumahnya banyak, pejabat pak, bea cukai gitu loh, rumahnya banyak, asetnya banyak, apa yang menyebabkan ini? Ketika bangun, karena bisa diajak bicara, cara bertanyanya pun beda jamaah, ada caranya bertanya. Akhirnya mau ngaku, oh alah iki to masalahnya gitu. Nah kalau sudah seperti itu, kalau sudah ketemu akar masalahnya, maka keluarga harus tahu supaya beliau cepat sembuh gitu. Emosi, hati-hati dengan emosi kita ya, hati-hati. Kemudian dimensi yang ketiga yaitu soal hubungan. Rata-rata kalau disurvei itu pak, misalnya masalah Anda apa, ditanyai satu-satu, masalah saya itu bisnis saya lagi turun, utang banyak, oh ini masalah finansial, saya badan saya kok sewakit semuanya, setiap bangun subuh itu sewakit, mimpi dikejar-kejar mak lampir misalnya, waduh gerandong dan sebagainya macam-macam. Oh ini masalah emosi psikis, kerjaan gak mari, bisnis nggak tuntas, hubungan nggak selesai, di bawah tidur jadilah mimpi. Mimpinya dikejar-kejar ular, dikejar-kejar setan dan sebagainya, cuapek semua badannya, cepat geringgingan, cepat lelah. Itu masalah fisik. Kalau disurvei satu-satu kayak gitu pak, masalah jenengan apa? Aduh pak, anak aku ikut uangel dikandani, ya Allah pak, sampai ya Allah ya anaknya sapa sih? Wah anaknya dewe kok lali ya. Oh ini soal hubungan. Terus apa lagi? Ya Allah pak, saya sakit hati kemarin mertua saya itu ngomongnya nyelewekit. Oh ini soal hubungan. Jadi kalau disurvei satu-satu jawabannya pasti masuk di 5 ini. Kemudian yang keempat, dimensi yang keempat adalah masalah finansial. Ya macam-macam lah. Biasa dikasih belanja suaminya sebulan 20 juta, ya Allah, ada lah pak dikasih belanjanya itu 20 juta, tinggal di perumahannya biasa saja, tapi ketemu curhat, wes pokoknya kalau nggak diundai belanjanya, aku tak mulai, gak usah nyusul aku, sembuh, buyar. Sekarang dikasih belanja 20 juta pak, cek jaluk iya pak, jaluk tambah 40 juta kon sebulan pak, sebulan. Ya Allah, digaya apa pak, perawatan RH, RLR mbuh R apa mana, ya Allah, kari-kari RS ya. Nah ini masalah finansial. Kemudian yang terakhir dimensi yang kelima, Pak, aku iki pak, lah kula niku pak, bantuina orang curhat itu, kayaknya saya tuh tempat pembuangan sampah ya, sampah emosi maksudnya. Orang curhat tuh masya Allah, pengen konseling, pengen diskusi gitu. Saya sudah berkomitmen dalam diri saya ketika orang curhat butuh konselor, udah pak, gak perlu bayar. Sampai akeh masalahnya kok mau bayar saya, biar saya dibayar oleh perusahaan saja. Nah yang kelima masalah spiritual. Masalah spiritual itu, saya itu setiap hari sholat berjamaah, kemudian sedekah ya, kemudian amalan yang lain ya, tapi setiap kali saya sholat, wah pikiran saya gerambiang kemana-mana, sulit khusyuk, gak pernah tenang, mus kemana-mana pikiran saya itu. Nah ini masalah dimensi spiritual. Ada yang seperti itu? Oh di sini nggak ada bedanya maksudnya. Ya mungkin saya
saya juga ngalami di 5 hal ini Pak, sama. Tapi setelah terus belajar, maka insya Allah bisa keluar dari 5 hal ini. Nah, kemudian jika kita masuk dari 5 frame ini, entah salah 1 atau salah 2 atau salah 3, salah 4 atau salah 5, dan jika itu menyebabkan penderitaan bagi jenengan, maka itu bukan salah Allah, tapi itu salah jenengan sendiri. Masalah hidup itu pasti ada, betul nggak? Semua orang punya masalah, selagi dia hidup punya masalah. Entah itu masalah ngantuan, entah itu masalah boten nyindir, entah itu masalah apa namanya, nggak bisa tidur. Ada loh Pak, orang itu nggak bisa tidur, ada insomnia, nggak bisa tidur. Saya nanya, sudah berapa tahun Pak? Udah 10 tahun Pak, nggak bisa tidur, tersiksa aku. Terus pengennya apa? Ya pengen bisa tidur. Ya sudah, saya bantu terapi. Alhamdulillah, sekarang penggawaiannya turu ya. Alhamdulillah. Setiap orang itu punya masalah, masalah gak bisa dihindari. Ayo, siapa yang gak punya masalah? Masalah anak, masalah menantu, masalah suami, ngorokan misalnya, ngamuan misalnya. Ayo, masalah mertua, masalah ledeng di rumah, pipa air, kora-kora, bersih-bersih, nyuci dan sebagainya. Itu masalah. Belum lagi masalah uang. Semua orang punya masalah. Tapi ketika masalah itu bikin jenengan menderita, oh itu salah jenengan. Masalah nggak bisa dihindari. Semua orang punya masalah. Tapi kalau masalah itu bikin menderita, itu pilihan jenengan sendiri. Loh, gimana supaya kita nggak bisa menderita karena masalah ini? Nah, kita akan belajar hari ini. Jadi yang tadi itu masih 5 dimensi. 5 dimensi itu maksudnya, oh ini masih simptom, masih di permukaan saja. Tapi kalau kita bicara akar masalah, maka ada 5 juga. Nah, ada 5 juga. Akar masalah yang menyebabkan kita menjadi sumber penderitaan yang pertama, okay? Akar masalah yang pertama adalah menyesali masa lalu. Gawetun, bingen kenapa saya kok ndak nikah sama Luna Maya ya. Nah, niku menyesali masa lalu. Duh, kenapa saya dulu mempercayai mantu saya ya, dan tak kasih modal, setelah itu dia pisah sama anak saya. Ini kisah nyata Pak, kisah nyata. Orang pengusaha kaya, punya perusahaan di Singapura, anaknya menikah, anaknya yang laki ini dikasih modal 2M, waktu itu berkembang ndak karu-karuan, kemudian pisah sama anaknya. Nyesal sampai sekarang. Jenengan kasih modal berapa sih? 2M Pak. Lah terus, nyesek gawetun aku. Nyesal aku. Dan karena nyesalnya itulah penyakit satu persatu mulai datang. Beliau lupa bahwa selain 2M yang diberikan kepada menantunya, mantan menantu, beliau sekarang ini masih punya aset miliaran yang lain, yang itu tidak disyukuri. Aneh kan? Yang lain itu masih banyak, beliau fokus pada yang 2M yang sudah dikasihkan ke menantu. Nah, ini menyesali masa lalu. Hati-hati, hati-hati. Aduh, saya dulu kenapa kok nikah sama dia, setelah nikah kok cerewetnya ini minta ampun. Nah, ini menyesali masa lalu. Hati-hati, ini sumber penderitaan hidup. Kemudian yang kedua ya, jadi orang yang menyesali masa lalu itu jamaah, itu menderita 2 kali. Menderita 2 kalinya, ketika dia mengingat itu dia menderita, dan ketika kejadian dia akan lebih menderita lagi. Makanya hati-hati. Yang kedua, tidak menerima kondisi saat ini, itu membuat orang menderita. Ngeluh, sambatan, hati-hati ya, hati-hati. Bolak-balik sambat ketemu, ya apa Cak kabar Cak? Duh, embolah sambat. Dia lupa, gerundel, dia lupa
bahwa mulai dia bangun tidur sampai ditanya saat ketemu saat itu dan ditanya betapa kekayaan yang diberikan oleh Allah itu melimpah, nafasnya, matanya, telinganya dan sebagainya, lupa. Maka orang seperti ini harus diingatkan ya. Kalau misalnya belum ingat, dijewer, nggak menerima kondisi saat ini, hati-hati. Contoh barusan penerimaan PBDB, anaknya nggak diterima di sekolah mana kemarin yang kejadian itu, marah-marah orang tuanya, sampai lokasi yang mau ke sekolah dikasih portal. Wah, stres ini Pak, stres. Beliau lupa yang membuat anaknya hebat, yang membuat anaknya sukses bukan hanya di sekolah situ. Mungkin kita perlu belajar ke Cak Mustafa. Cak Mustafa itu ketika pengen ke Amerika tes 60 kali gagal, Mak. Tapi nggak putus asa beliau. Mak, doakan saya, Mak. Kalau Mak sholat malam doain saya, Mak. Saya terus berusaha. Sampai Cak Mustafa ini ngelamar ke sana kemari, diterimalah sebagai penjaga, bukan penjaga tapi pembersih pantai, bersihkan kotoran di pantai. Dan ketika itu ada orang bule lagi bawa tasnya berat, dibantu sama Pak Mustafa ini, Cak Mustafa ini dibantu. Ketika dibantu, ceritanya orang bule itu bawaannya jatuh, kemudian jatuh, kemudian dibantu dan akhirnya, kamu yang bersihkan sini? Iya. Bantu aku ya, mempersiapkan semuanya. Baik. Ternyata orang bule ini peneliti dari Amerika, meneliti biota laut. Setelah 3 bulan penelitiannya selesai, balik ke Amerika. Cak Mustafa ditawari, Cak, bahasa bukan Gunung Sari, bahasa Gunung Sarinya, Cak, mau kate melo aku aja. Kemana le bule? Nang Amerika. Itu cita-citaku. Kaget Pak, untung nggak geblak. Akhirnya Cak Mustafa ikut Pak ke Amerika. Biasanya kalau kita mau studi ke Amerika, kita kan mesti karantina dulu Pak, sekian bulan karantina, belajar budaya dan sebagainya. Ini langsung karena doa emaknya, karena amalia hariannya, salawatnya nggak pernah berhenti beliau ke Amerika. Bahkan terakhir pulang sudah berapa tahun terakhir pulang jadi apa? Sekarang beliau di ITB, pulang itu sudah jadi doktornya nuklir, S3 terakhir di Jepang. Masya Allah. Itu karena apa? Gak sambatan, gak ngerundel. Ya sudah, gak diterima di sini, Allah sudah menyiapkan jalan yang lain, gitu loh. Tidak menerima kondisi saat ini. Hati-hati ya, itu sumber penderitaan hidup. Kemudian yang ketiga, di penelitian yang terbaru itu Pak, akar dari masalah gangguan jiwa itu adalah karena tidak menerima kondisi saat ini. Gak terima, gak bisa, aku dimutasi, gak terima, aku tak lapor nolekku. Benar, itu menyebabkan gangguan jiwa, kesehatan mentalnya terganggu. Nah itu bagian saya biasa untuk memulihkan kesehatan mentalnya. Nah kemudian yang ketiga, ini ya. Yang ketiga dari sumber penderitaan hidup adalah terlalu takut masa depan. Hal yang belum terjadi itu dipikirkan. Nah, hati-hati. Ada orang yang seperti ini, Pak. Nah, ini satu tadi apa? Menyesali masa lalu. 2 apa? Tidak terima kondisi saat ini. 3 apa? Takut masa depan. 3 ini namanya trio tragis. Kalau 3 ini sudah masuk dalam diri kita, tragis urip kita Pak, tragis. Waduh, konseling bolak-balik gak mari-mari. Nah, orang kalau sudah masuk di level ini, terlalu takut pada masa depan, nanti anakku piye, aduh bojoku kate pensiun, aduh piye iki. Orang suami istri datang pengen diskusi, aduh, jadi di sebuah kelas Pak, beliau itu mojok mau mikir liyane guyu gak guyu blas,
wis al merenguti al metututi. Terus ngobrol, loh Pak, jenengan itu kenapa kok dari tadi kok merengut? Beliau kerja di BKN Surabaya, di Noyos itu. Saya tahun depan pensiun Ustaz. Terus apa masalahnya? Saya pensiun nanti bingung mau apa, terus piye, terus bulanannya tekondi. Hah? Saya bilang, Pak, pensiunnya kan tahun depan. Sekarang waktu tahun 2020. Pensiunnya masih 2021. Sekarang tahun 2020. Jenengan itu aneh pol. Wis aneh tambah pol. Pensiunnya masih 1 tahun lagi tapi menderitanya sekarang. Lu kan aneh. Aneh toh? Harusnya menderitanya nanti saja. Kalau mau menderita, lebih baik nanti ketika sudah pensiun. Kenapa sekarang sudah menderita? Kon aneh. Langsung kaget beliaunya. Loh iya ya. Nah, padahal kualitas aktivitas kita saat ini itu menentukan sekali bagaimana nanti kita pensiun, gitu loh Pak. Aneh-aneh orang ini, jamaah sekalian. Aneh-aneh. Ini penelitiannya dari Harvard psikologis ya, dari Harvard University of Harvard itu ada Harvard Business School, ada University of Harvard, macam-macam lah, banyak sekali jurusan di sana. Ini dari psikologinya. Profesor Daniel Gilbert mengatakan 90% ketakutan kita akan masa depan gak terbukti. Pengumuman ini disurvei di 300 ribuan orang, 90% ketakutan akan kehidupan kita yang nanti akan terjadi nggak terbukti. Ketakutannya itu nggak terbukti, 90%. Makanya jangan terlalu khawatir. Ini kita masih masuk di level mindset ya, science, belum masuk nanti di level amalia, ruqyah. Maka terus yang 10% gimana? Kan itu 90% nggak terbukti ketakutan kita itu. Yang 10%, kalaupun itu terjadi, nggak semenakut yang kita pikirkan, nggak se-ekstrim yang kita pikirkan. Makanya happy saja, tenang saja, ya. Nah, kemudian jadi aneh-aneh pokoknya. Orang bekerja di PT KAI sebulan lagi pensiun, waduh Pak, nong rumah sakit bolak-balik. Ya Allah, pikirannya kok aneh. Terus diminta, Pak, besok itu masih misteri, 2 hari lagi masih misteri, apalagi 1 bulan itu masih misteri. Kalau 1 bulan itu kita melakukan yang terbaik, kita makin mendekat ke Allah, kita melakukan amaliyah yang paling disukai Allah, maka jangankan sebulan, besok pun Allah dengan mudah bisa men-switch kehidupan kita. Pokoknya lakukan saja apa yang disukai Allah. Syaratnya pokoknya hindari beberapa hal ini, terutama jangan ngamuan. Benar Pak, ketika masa pensiun tiba, kemudian ada surat datang, wah, sekarang beliau itu dalam tanda petik rotok kemelinti Pak. Ya Allah, kenapa nggak dari dulu saya pensiun? Lah, wajak kemelinti sampean Pak. Karena ketika beliau pensiun, ada surat tugas nih, bukan surat tugas, ada surat lagi bagi pensiunan di sini yang pengen berkarir di PT XXX, dipersilahkan. Wow, beliau di sana, dan ternyata ketika beliau di sana sampai saat ini itu kehidupannya jauh lebih makmur. Ya Allah, kenapa nggak dari dulu ya Allah? Nah, kemudian yang keempat, 5 sumber penderitaan hidup. Nah, kalau yang 3 tadi Pak masih bisa dibantu, tapi kalau yang keempat sulit dibantu. Apa itu? Gak mau memaafkan. Ini sumber penderitaan hidup yang berat. Gak mau memaafkan.
abot, angel wis, Pak, angel. Nah, tetangga kemarin itu yang sakit banyak sekali ketika saya eksplorasi. Aduh, ini Pak, uang duitnya wakeh, kekayaan di mana-mana, masalah enteng bagi kita. Masalah omongannya tonggo lucu, kemudian masalah gak mau memaafkan. Jadi ada, ini kisah nyata, beliau baru meninggal usia 42-an tahun. Ibu-ibu, nah ibu-ibu hati-hati, ibu-ibu yang masih tinggal di rumah mertua atau di rumah lain tapi terganggu oleh omongan mertua. Jadi masalahnya simple. Coba nanti perhatikan berapa detik waktunya ya. Ketika beliau menikah sama anak laki-lakinya, kemudian beliau hidup sendiri di kontrakannya di Jakarta. Someday orang tuanya ini datang, ibu mertua datang. Kemudian kaget lihat kontrakannya. Loh, kok cuwilik ngene? Loh, kok kurang layak ngene? Kaget ibu mertua. Nah, kemudian si ibu ini mengatakan kepada menantu perempuan ini, aduh, gara-gara awakmu iki. Coba perhatikan, aduh, gara-gara awakmu iki anakku urip kere. Berapa detik? 1, aduh, gara-gara anakku urip kere. Kira-kira 5 detikan. Dan itu Pak, omongan itu nancep seperti pisau setajam silet. Sering nonton TV. Setajam silet yang mengoyak-ngoyak hatinya, loworo hati. Itu konseling di mana-mana gak sembuh karena sakit hatinya gak mau dilepaskan. Dan dengan bangga lantang mengatakan, sampai mati gak tak maafkan, sampai mati gak tak maafkan, terlalu sakit. Coba jenengan perhatikan, ini alarm, ojo suwi-suwi ngeten ya. Coba perhatikan, ngomongnya hanya 5 detik. Berapa detik? Tapi mengganggu beliau, mengganggu kesehatan beliau selama 20 tahun. Saya tanya kejadiannya kapan? 20 tahun yang lalu ketika masih baru-barunya menikah. Sampai umur 40 sekian tahun. Menderita Pak. Sampai komplikasi, akhirnya nggak mau maafkan, meninggal Pak. Meninggal. Ya Allah, meninggal. Ya kalau seperti itu kan, aduh, rugi banget. Maka orang yang sulit memaafkan itu sulit bagi kami Pak untuk membantu. Sulit. Apalagi, aduh, banyaklah. Bu, jangan nyimpen dendam ya Bu. Bukan eman dia, bukan eman yang kita mangkeli, bukan eman yang kita marahin. Misalnya, udah maafkan aja Bu, enak aja. Kalau dimaafkan keenakan dia, bukan. Memaafkan itu bukan soal dia, tapi soal jenengan. Jenengan kalau masih nyimpan dendam, hati-hati. Itu 3 hal itu, ya kalau enggak paru-paru, jantung, diabetes, itu pasti yang di situ ininya. Makanya kemarin itu karena saya sedikit paham ilmunya, ya saya tanya. Pokoknya kan orang sakit kan minta mati aja Pak. Kok segini tok nggak bisa minta mati ya? Ya saya simpel nanyanya, minta mati husnul khotimah atau minta mati mendelik? Didenteni Pak. Kalau masih nyimpen dendam, kalau masih nyimpen marah, gak mungkin bisa husnul khotimah. Ayatnya jelas, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, balik orene ila radiyatan mardiyah, dengan ketenangan, dengan keridoan. Maka kalau di sini tuh masih muncul dendam, marah, emosi, enggak mungkin. Mas pilihannya itu Bu, mau mendelik digibengi malaikat sik atau mau tenang? Ya tenang. Nah, kalau mau tenang mesti disampaikan dulu ke Allah, ya Allah, ini yang bikin saya
kemarahan saya, emosi saya. Emang kenapa sih Bu? Ngaku Pak, ngaku. Kula niku lho Pak, ya napa sih? Anak niki wis wedok satu-satunya gak nurut balas. Nah aku ngomong 2 kalimat dibalas 50 kalimat, dimplok pop. Anak wedok Pak, ya napa Pak? Gorong duwe anak sisan. Aduh, dipikir Pak sampai ndah lorone. Ya Allah. Aduh. Dan akar masalah yang terakhir ya. Nah, ini ada penelitiannya, hati-hati, diteliti oleh Fred Laskin, mengatakan ketika seseorang memendam amarah atau kebencian, tidak mau memaafkan, tubuhnya itu mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin, hormon yang membuat cemas dan stres. Nah, hati-hati ya Pak. Risikonya apa? Amarah ini bisa membuat atau meningkatkan risiko penyakit jantung. Kalau udah jantungnya bermasalah, gitu kan Mbaknya, semuanya masalah emosi. Nanti bisa ketemu saya, tak bantu Pak, insya Allah. Nah, padahal ayatnya kan jelas Pak, kita mesti memaafkan. Kalau meminta maaf itu sebenarnya lebih ke diksi kita, tapi ayatnya jelas, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidz wal afina, memaafkan. Makanya orang yang memaafkan luar biasa Pak, masuk surga. Kan sudah sering dibahas ya, ada pemuda masuk masjid, kata Rasulullah, calon penghuni surga, masuk lagi calon penghuni surga. Terus aktivitasnya apa sih, diikuti terus. Oh ternyata setiap mau tidur beliau menyampaikan, saya memaafkan semua orang yang hari ini mendolimi saya dan saya doakan mereka sehingga tidak ada emosi di sini. Masuk surga kata Rasulullah. Bu, pengen masuk surga, maafkanlah suamimu ya. Suami saya nikah lagi, maafkanlah. Biar jenengan masuk surga. Nah, yang terakhir jamaah sekalian, yang terakhir 5 sumber penderitaan hidup itu meletakkan kebahagiaan di mulutnya orang lain. Meletakkan kebahagiaan di mulutnya orang lain. Artinya apa? Omongan orang lain dimakan. Luar hati aku dikandani ini. Wes, ya kayak ibu tadi. Nah, terus ibu yang tetangga saya ini ketika terus saya tanya, anaknya ini, salah satu anaknya itu nikah sama orang Bandung. Tonggone bilang, hati-hati yuk, nek anakmu itu nikah sama orang Bandung, wong Sunda, itu biasanya yang sing Jawa kalah. Dipikir Pak, ya Allah bu. Dan di rumah sakit itu berapa hari ya Pak? 1 hari 3 juta Pak, belum obatnya loh. Ya Allah, lah cuman mikir ngono tok itu loh Pak. Ya Allah, hanya masalah Bandung, Sunda karo Jawa. Aduh. Maka ini yang bikin kita menderita jamaah sekalian. Pokoknya kita kalau sudah masuk di 5 akar masalah ini, maka banyakin tobat. Nah, terus gimana caranya? Oh, ini sebenarnya penting untuk jenengan ya. Jika kita memendam emosi negatif, marah 5 menit, apa yang berpengaruh dalam tubuh kita, sistem imun kita itu turun selama 6 jam. Kemudian dendam atau menyimpan kepahitan, itu imunitas tubuh mati. Dan ini hal yang selama ini kita rasakan dalam kehidupan. Next aja kita bahas ini ya, bagaimana memanage emosi. Nah, jemaah sekalian, terus gimana caranya supaya kita terhindar dari 5 sumber penderitaan hidup ini? Mau terhindar Pak? Ya. Nah, caranya adalah di Quran surat Ar-Ra'd, itu Ar-Ra'd atau Ra'du ayat 29, Allah jelas mengatakan ini salah satu solusi yang bersumber dari Quran. Salah satu, padahal banyak solusinya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kemudian di surat yang lain jemaah sekalian,
ada di surat apa tuh ya? Sebentar saya carikan. Ini Az-Zariyat. Solusi yang cukup ampuh. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu itu Allah sudah ciptakan berpasang-pasangan. Ternyata di tafsir Ibnu Katsir, berpasang-pasangan ini tidak hanya pasangan manusia, tapi pasangan ada sakit, ada sehat, ada loro hati, ada sakit hati, ada senang, ada susah, ada senang, ada dendam, ada memaafkan, ada tinggi, ada pendek, ada matahari, ada bulan, ada malam, ada semua berpasang-pasangan. Tinggal melihat apa sih masalahku ini. Oh, masalahku ini soal finansial, bisnis, rugi. Terus lawan katanya rugi itu apa? Untung. Coba cari ayatnya yang untung, gitu Pak. Ini solusi Quran, Mas. Allah Quran kasih solusi luar biasa. Kemudian, oh saya sakit, lawan katanya sehat. Supaya sehat bagaimana? Oh saya anxiety itu, waduh, ketakutan berlebihan akan masa depan. Kalau seperti ini, bagaimana dengan anxiety itu? Berarti lawan katanya adalah tenang menghadapi masa depan. Maka coba dicari di Quran. Semuanya diciptakan berpasang-pasangan. Maka jenengan coba mencari apa padanan atau lawan kata dari yang tadi itu. Kalau ansiat terlalu takut berlebihan terkait masa depan, berarti ayatnya tadi itu ya. Ayatnya adalah ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Sering-sering mengingat Allah maka hatimu akan tenang. Kemudian innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini Allah dan tidak ada Tuhan melainkan aku. Maka dirikanlah salat agar hatimu tenang untuk mengingat aku. Maka jika masalah hidup bawahnya, dirikanlah salat. Jika masalah hidup bawahnya, banyak-banyaklah berzikir. Supaya apa? Kalau akar masalahnya sudah ketemu, contoh akar masalahnya adalah misalnya gini. Contohnya ya. Ya Allah, bojoku ngomongnya kok nyelawakit lewor hatiku. Nah, kalau akar masalahnya itu sehingga membuat jenengan sakit hati dan migrain dan sebagainya, maka yang bisa jenengan lakukan adalah ya berzikir dulu. Jangan lupa zikirnya astagfirullah. Karena ketika marah, orang itu butuh oksigen sampai 3000 liter oksigen. Kemudian ketika membaca astagfirullah dulu, ketika kita narik nafas itu hanya 1000 sampai 1500 oksigen. Tapi ketika baca astagfirullah, kan kita narik nafas dulu, astagfirullahaladzim. Kemudian kita narik nafas itu bisa 3000 liter oksigen. Itulah hebatnya Al-Quran, hebatnya Islam itu gitu Pak. Kita zikir dulu baru narik nafas, maka ribuan liter oksigen yang bisa kita hirup. Nah, kemudian ya Allah, bojoku ngomongnya kok nyelawot gitu ya Allah, luar hatiku ya Allah. Loh, terus jenengan ngaten, ya Allah, saya terima ya Allah, saya ikhlas menerima ini. Saya pasrahkan padamu ketenangan hati saya. Astagfirullahaladzim. Enak. Meskipun ini sebenarnya ada prakteknya. Kapan prakteknya? Nanti ya, jadwal yang lain. Kan ini 5 sumber penderitaan hidup, pasti ada 5 sumber kebahagiaan hidup ya. Gak nutut waktunya ya. Nanti akan kita bahas lagi. Bagaimana setiap masalah itu membuat kita itu tenang, setiap masalah itu membuat kita itu bahkan Allah makin sayang sama kita. Karena sesungguhnya ketika setiap hamba diberikan ujian atau masalah, Allah pengen nyelek, balik ke saya, balik ke saya, fafiru ilallah, balik ke saya, sebut nama saya, berzikir pada saya, masuk masjid, sholat 2 rakaat pada saya. Itu jamaah ya. Jadi mudah-mudahan kita semua terhindar dari 5 sumber penderitaan hidup tadi ya. Apapun masalahnya, balik lagi bahwa Allah memberikan ujian berupa masalah itu karena Allah
pengen nyolek kita untuk balik kepada Allah, untuk berzikir kembali, untuk sholat kembali, dan untuk berdoa kembali. Kamu sih nggak pernah doa sama saya, kamu sih aku datang setiap hari kepadamu, tapi kamu nggak pernah datang. Aku turun, tapi kamu nggak pernah datang. Aku sudah nunggu setiap hari, setiap menjelang subuh aku nunggu sampean, tapi sampean nggak pernah datang. Aku nunggu, sampean nggak pernah teko. Kemudian setiap 5 waktu aku manggil, hayya 'alas shalah, aku manggil, tapi sampean nggak pernah teko. Makanya sampean tak kasih ujian. Ayo balik padaku, maka aku akan berikan solusi terbaik untuk kehidupanmu. Berikut demikian jemaah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita terbebas dari 5 sumber penderitaan hidup ini. Meskipun saya yakin 5 sumber penderitaan hidup ini semuanya mengalami, tapi saya yakin dalam hati terus piye carane, terus piye solusine, dan bagaimana berikutnya. Maka setiap kajian jangan lupa datang ke masjid ya, supaya nanti kita bisa belajar bersama cara-cara terbaik rilis emosi, dan ketika emosinya sudah rilis, maka insya Allah miracle, keajaiban akan datang dalam kehidupan kita. Matur suwun wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.